Cerita aku selalu dibanding-bandingkan dengan mantan suami. Bab 1. Teman arisan ibu mertua. Cantikan juga si Fitri ya. Kayaknya kena santet anak saya sampai segitunya sama si Ratna. Erna sering kali membicarakan keburukan menantunya terhadap teman-teman arisannya. Bahkan hal itu juga didukung oleh anak pertamanya, yang merupakan kakak iparnya Ratna. Ratna merupakan gadis ayu yang berasal dari desa, tapi dia sudah lama tinggal di kota karena bekerja jauh sebelum pada akhirnya memutuskan menikah dengan Gio. Kini, Ratna sudah menikah 3 tahun yang lalu dan mempunyai 2 orang anak. Usianya terpaut tidak jauh. Yang pertama baru menginjak 2 tahun dan yang terakhir baru lahir beberapa minggu yang lalu. Makanya ada bahan obrolan dengan teman-teman arisannya, karena mereka juga sekalian menjenguk Ratna yang tinggal di rumahnya Erna. Gio merasa tenang jika istrinya tinggal bersama keluarganya daripada harus mengontrak. Fitria itu anak kompleks sebelah bukan ya? Tanya salah satu teman Erna yang sedari tadi mengibaskan wajahnya dengan kipas di tangannya. Padahal sudah ada AC, tapi masih saja merasa kegerahan. Mungkin karena badannya yang terlalu subur membuat suhu tubuhnya cepat merasa panas. Iya, itu loh yang kemarin sarjana S2, dia kan mantannya Gio, anak saya. Dengan lantangnya Erna berkata demikian di hadapan istrinya Gio, menantunya sendiri. Ratna yang mendengar hal itu hanya mengembuskan napasnya dengan kasar, sembari mengusap dadanya seolah berusaha menenangkan diri untuk tetap bersabar. Kalau saja Gio menikah sama Fitria, pasti nggak bakalan kerja di perusahaan orang ya. Soalnya kan Fitria punya bisnisnya banyak. Sebulan yang lalu aja udah gunting pita pembukaan salonnya. Namanya juga ibu-ibu, kalau nggak ngomongin hal buruk tentang tetangga, kadang pula membanding-bandingkan yang satu dengan yang lainnya. Seperti halnya sekarang, Ratna yang tengah dibandingkan dan hal itu membuatnya merasa terhina. Makanya Erna, jangan nikahin anak tuh sama gadis desa. Tuh kan rezekinya susah. Kalau nanti anakmu yang satu lagi si Gio harus dapetin gadis orang kota aja. Udah cantik, pinter, tajir, melintir pula. Itu sih paket komplit. Kali ini Rita yang mengatakannya, tetangga kompleks sebelah. Di antara ibu-ibu yang lain, hanya Erna saja mempunyai menantu dari desa. Tentunya hal itu membuatnya merasa muak saat membicarakannya. Sesekali dia melirik ke arah menantunya yang tetap tenang mengelus anaknya. Pio segera pasang badan untuk ibunya. Dia tidak ingin kalau orang tuanya diejek hanya karena masalah sepele. Ya mau digimanain lagi bu, kami sekeluarga nggak salah. Cuman orangnya aja nih yang nggak tahu diri. Gadis kampung berani-beraninya deketin adik saya. Terus kayaknya dikasih macam doa-doa juga dari dukun tuh. Makanya si Gio mau banget sama dia. Padahal apa sih yang dilihat dari Ratna? Ayo. Pio segera melihat iparnya. Pergerakannya juga diikuti oleh ibu-ibu yang sesekali menggeleng dan merasa jijik sekali kala melihat Ratna. Maaf, aku gak pernah sama sekali kasih doa semacam mantra sama Mas Gio. Jadi aku minta tolong, mohon jangan buat cerita yang enggak-enggak. Ratna mencoba untuk membela diri, tapi perkataannya seolah tidak didengar. Kalau maling aku, ya pastinya penjara penuh dong. Dengan ketusnya, salah satu tetangga kompleks bersuara juga. Kalau ngomong itu dijaga, Bu. Ratna mengatakannya dengan sangat tegas. Ada getir yang terlihat dari nada suaranya. Ayo silakan dimakan hidangannya. Pio mengindahkan pembicaraan. Dia seolah mengabaikan perkataan iparnya yang berkata demikian. Ratna mengebuskan napasnya dengan kasar. Sebisa mungkin dia harus tetap bersabar menghadapi ibu mertua dan sang ipar yang mulutnya tidak pernah bisa dijaga.
Baru saja melahirkan, tapi mentalnya sudah dirusak secara berlebihan. Mungkin itulah yang disebut dengan baby blues. Ibu-ibu yang sebelumnya bersuara nyinyir pun kini sudah beralih pada hidangan yang sudah disajikan. Sedangkan Ratna hanya bisa diam sembari memikirkan omongan mereka yang begitu menyakitkan. "Mas, apa sebaiknya kita cari kontrakan saja?" ucap Ratna pada suaminya yang baru saja pulang kerja. Gio bekerja sebagai karyawan biasa di salah satu anak perusahaan. Gajinya pun tidak dengan jumlah yang fantastis, tapi mencukupi semua kebutuhan dan bisa mengcover keinginan ibunya. Ya, setiap bulan dia juga memberikan sebagian uang kepada Erna, karena wanita itu seringkali menagih saat awal gajian, tepatnya waktu gajian. "Bukannya kita sering bahas ini sebelumnya, sayang?" ucapnya. Dia meraih jemari istrinya dengan mesra. "Iya, tapi kayaknya aku kepengen kita mandiri deh, Mas. Ngontrak gitu." Ratna berbicara dengan tenang. Tentunya mereka berada di dalam kamar mereka. Erna tidak bisa menguping karena terdapat pintu yang ditutup dan terkunci. Ratna sudah memikirkannya dengan baik sebelum suaminya pulang. Dia memang harus menyampaikan hal ini karena baginya masalah tersebut sangatlah serius untuk ketenangannya pula. "Tapi kalau di sini kan ada ibu sama Mbak Pio yang bantu kamu. Gio juga kan sering ajakin si sulung main. Jadi kamu biar fokus aja sama si bungsu, sayang." Kini pria itu mengelus lembut puncak kepala istrinya. Rambutnya sengaja dibiarkan tergerai. Dia memang sempat memotongnya saat hamil karena merasa gerah, tapi kini sudah kembali memanjang lagi. Gio memang tidak pernah tahu bagaimana perlakuan ibu dan iparnya. Keberadaan Ratna di sana justru sangat tertekan. Tapi istrinya menutupi itu semua karena Gio tidak akan pernah percaya jika dari ucapannya. Mungkin dia harus melihatnya secara langsung. "Aku kepengen kita mandiri aja, Mas. Apa kamu gak malu terus diam di rumahnya ibu?" tanya Ratna. Dia sangat berharap jika suaminya dapat mengerti maksudnya dan menuruti keinginannya segera. Tapi nyatanya, ibu dari dulu memang kepenginnya kayak gini. Semua anak, mantu, cucu kumpul di masa tuanya. Ratna menghembuskan napasnya dengan kasar. Dia memang masih bisa untuk menahan diri dan bersabar. Tapi jika terus seperti ini, pun kesabarannya akan ada habisnya juga. "Tapi aku ngerasa nggak enak aja, Mas, terus tinggal di rumah ibu." Ratna menundukkan pandangannya. Dia berusaha untuk menyembunyikan air matanya dari Gio. Dia enggan membuat suaminya merasa khawatir jika saja tahu perlakuan Erna kepadanya. Terlebih lagi, pria itu sudah lelah bekerja seharian. Dan dia juga salah satu anak penurut terhadap orang tuanya. Jadi, mungkin kalaupun istrinya membicarakan fakta, dia tetap berada di pihak ibu dan kakaknya. "Mas," panggil Ratna lagi. "Iya, sayang," jawabnya. "Sebenarnya apa yang membuat kamu yakin menikahiku?" tanyanya lirih. Mendengar hal itu justru membuat raut wajah Gio tampak sendu. Dia meraih kedua tangan istrinya dan menggenggamnya dengan hangat. Tatapannya pula begitu dalam kala memandangi wanita di hadapannya. "Karena aku mencintaimu, sayang. Dari sejak awal pun aku sudah mencintaimu. Sekarang dan untuk sampai kapanpun itu." Gio kini mengecup lembut punggung tangan istrinya dengan penuh cinta. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mampir ke channelku. Jangan lupa subscribe, komen, and share, dan juga like video ini. Dadah!